kami berjudul aplikasi Assessment Link sebagai media untuk melatih keterampilan menganalisis pada tes biologi berdasarkan taksonomi belum revisi. Seperti diutarakan Prof. Yatno tadi, bahwa kami berlima di sini, saya, Prof. Yatno, Prof. Asis, dan ada kolaborasi dari luar negeri, yaitu Prof. Hamida dan Pak Termizi, Dr. Termizi. Oke, yang menjadi latar belakang adalah, saya kira ini Bapak Ibu sudah pakar semua, saya kira tidak perlu saya jelaskan bahwa asesmen itu penting gitu ya. Yang jadi masalah itu, mahasiswa itu kesulitan untuk memadukan dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan. Jadi juga ada bukti bahwa tidak sedikit guru, calon guru masih kesulitan menentukan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi belum revisi. Sehingga kami memerlukan media apa yang enak, yang mudah diterima oleh mahasiswa. Salah satunya yaitu aplikasi Android, karena semua mahasiswa itu memiliki gadget, memiliki HP. Nah, untuk itu perlu dilakukan penelitian kerjasama dengan UPSI yang juga berlatar belakang pendidikan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Endang selaku Ketua Peneliti, kemudian Prof. Asis sebagai anggota bersama saya. Prof. Asis ini sekaligus mungkin mewakili Pasca Sarjana Unisa ya, karena beliau sebagai Wakil Direktur 1. Yang saya hormati Prof. Hanisa, selamat datang di virtual Prof. Dan Dr. Turmizi ya, kebetulan nanti mungkin hadir terlambat barangkali. Yang saya hormati Bapak Bowo ya, Bapak Dr. Bowo Sugiarto dari Prodi S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Surakarta ya, Surakarta. Yang saya hormati Bapak Darmono, Dr. Darmono dari S2 Pendidikan Biologi Universitas Lambung Mangkurat, kebetulan alumni kita ya Prof. Endang. Yang saya hormati Bapak Dr. Harjo, Bapak Ibu Dr. Isis. Kita punya waktu sampai jam 10 untuk melakukan FGD ini. Mudah-mudahan nanti masukan dari Bapak Ibu bisa kami terima untuk penyempurnaan perangkat penelitian dari Prof. Endang dan tim ya. Tim. Jadi Prof. Endang ini mengembangkan penelitian kolaborasi luar negeri bersama Prof. Hanisa dan Dr. Turmizi dari UPSI ya, UPSI Malaysia. Mudah-mudahan melalui penelitian kolaborasi ini nanti bisa menghasilkan luaran-luaran yang memang sudah ditargetkan ya, khususnya untuk publikasi di jurnal internasional berreputasi. Mungkin kesempatan yang pertama saya berikan kepada tamu yang paling jauh ya. Prof. Hanisa, monggo Prof. Hanisa. Silakan, mungkin ada masukan untuk diberikan kepada Prof. Endang. Monggo silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah meneliti aplikasi itu tadi dan sebelum ini juga melalui WhatsApp yang telah dihantar oleh Ibu Endang, Prof. Endang, saya sebenarnya sangat kagum dengan aplikasi ini kerana ia sebenarnya memang akan membantu mahasiswa-mahasiswi, malah boleh kalau di Malaysia mungkin aplikasi ini sangat-sangat berguna untuk diberi kepada guru-guru sekolah, kerana pembinaan soalan-soalan biologi untuk menyongkil kefahaman para pelajar dan untuk mendapatkan jawapan yang betul-betul bermakna. Maksudnya menjawab soalan itu dijawab dengan betul. Saya rasa kalau di UPSI masih lagi belum kita buat, terutamanya di dalam bidang biologi. Saya rasa ini sangat berguna, walau bagaimanapun harus sebab saya hari itu apabila melihat aplikasi ini, saya juga memang agak perlahan dan agak
kurang mahir dengan bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa perkataan yang saya harus melihat kamus apakah yang dimaksudkan dengan perkataan ini dan sebagainya. Ya. Jadi yang terutama itu dari warna dan juga katanya tadi first impression ya, bagi pertama kali siswa itu tertarik, mahasiswa itu. Selanjutnya yang paling jauh yang kedua adalah Dr. Darmono dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Selatan. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tertulis kepada Ibu. Yang pertama adalah aplikasi tentang linknya, Bu. Jadi mahasiswa itu agak pada waktu melink pertama, ya, pada waktu program itu melink pertama, mudah-mudahan ini sudah berubah setelah ini. Itu adalah harus ada program baru, jadi mereka diminta untuk membuka dengan package installer gitu ya. Begitu masuk link itu langsung ke buka package itu, langsung install dulu, kemudian setelah itu baru bisa masuk. Nah, itu kendalanya adalah pada saat mahasiswa ini kebanyakan aplikasi di dalam HP-nya ngadat, sehingga mereka harus berpindah dengan melihat di kawan gitu ya, di kawan. Ini yang secara aplikasi dari aplikasi itu. Ya, selebihnya tidak jadi masalah. Kemudian memang di dalam saya sepakat paham juga dengan Ibu Anissa tadi, ada beberapa soal yang waktu saya persilakan kepada Bapak Dr. Raharjo. Monggo Pak Jo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya, saya sependapat dengan Bapak dengan Profesor Anissa dari Malaysia bahwa kata-kata yang sifatnya bertele-tele ya yang perlu membaca sekarang sudah bukan masanya. Kalau ada simbol yang menggantikan itu, mungkin perlu kita ganti dengan simbol saja. Kemudian ada kata-kata yang barangkali itu menurut peneliti memang harapannya menyenangkan, tetapi bagi mereka belum tentu, dan memang kita sengaja ingin membuat itu dan kemudian meminta kepada mereka pendapatnya bagaimana, menyenangkan atau tidak, sehingga kata-kata navigasi ya yang menyenangkan dan sebagainya itu yang sangat subjektif bagi peneliti itu sebaiknya dihilangkan saja. Monggo Bu Esna. Terkait urutan menu. Kalau saya buka itu kan yang tutorial itu ada di terakhir. Kalau misalnya orang Arab gitu mungkin cocok ya, karena kan dari kanan ke kiri. Nek Mekah ya, itu cocok. Mungkin kalau untuk Indonesia itu saya menyarankan untuk dipindah di bagian nanti, karena ini merupakan tutorial, maka itu yang akan dibuka dulu gitu. Kemudian per poin begitu ya, pada poin 1B pada tabel 1 ditambahkan belum ada tulisan C1 C2. Terima kasih Prof. Endang, Prof. Yatno. Mohon izin nambahi share diskusi. Pertama, terima kasih Bu Isna. Jadi masukannya bagus sekali, setuju saya. Karena kemarin Prof. Endang ketika mengambil gambar dari download yang piramidnya itu, ini yang berkembang banyak kan begitu, yaitu langsung Mbak Isna itu analisis itu dipanah ke create C6 gitu. Jadi seolah-olah urutannya saja yang dipindah ke atas di gambar piramid itu. Ini malah menguatkan. Jadi saya di gambar itu memang nggak setuju dua. Ya pertama tafsiran pembuat yang seolah-olah create itu sama dengan analisis, hanya beda urutan. Padahal kalau saya menafsiri dari Anderson dan Kretbull tidak demikian. Sintesis itu digabungkan menjadi satu level, satu hierarki. Jadi sebenarnya analisis dan sintesis itu level berpikir yang sama, hanya beda stat. Analisis itu menguraikan dari sesuatu yang besar, sintesis itu menggabungkan atau merebutkan itu. Terima kasih. Mohon maaf, mohon izin share screen ya, Prof.
Oh iya, ya, nggih, monggo, sampun sudah siap. Ini mulai dari penulisan ya, seperti kata depan, dike, dan sebagainya itu sepertinya ada beberapa yang perlu diperbaiki. Yang kata depan mestinya diberi spasi, mekaten Prof. Terus kemudian untuk contoh soal pada setiap kategori soal, antara pilihan ganda dan uraian itu tidak dipisah terlalu jauh. Jadi misalnya yang C1 faktual itu langsung diberikan contoh soal yang pilihan ganda dan diikuti juga contoh soal yang uraian. Ini menurut pendapat saya begitu. Demikian pula yang misalnya C2 faktual langsung diberikan contoh untuk acara kegiatan FGD untuk perangkat penelitian dari Prof. Endang dan tim kami, Prof. Asis, Prof. Vanessa, dan Bapak Dr. Temuji. Alhamdulillah sudah selesai. Kami sudah menerima semua masukan dari semua validator ya, mulai dari Prof. Vanessa sendiri sebagai tim, kemudian juga dari Pak Darmono, Pak Bowo, Pak Raharjo, dan Bu Isnawati. Masih kurang satu, nanti mungkin akan sama Pak Turmisi, nanti barangkali ada masukan tertulis bisa disampaikan ke Prof. Endang. Titip Prof. Vanessa. Terima kasih. Ini langsung diakhiri gitu, Prof. Endang. Prof. Asis, kembali ke Prof. Asis. Oke. Tugas saya sebagai moderator saya kira sudah cukup. Terima kasih. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan ke Prof. Asis, monggo. Mungkin Prof. Endang ada closing statement terkait pertemuan hari ini. Monggo, masih ada waktu, Prof. Matur nuwun, saya pengalaman pertama bagi saya. Terima kasih ke Prof. Yatno yang mengenalkan dengan Prof. Haniza, dan juga ada Pak Darmizi, dan juga bisa kerjasama juga dengan Bapak-Bapak Kaprodi S2 Pendidikan Biologi. Jadi melalui penelitian ini bisa membawa barokah seperti itu, begitu loh yang ingin saya sampaikan. Benar, saya karena ya itu tadi first time. Jadi pertama kali saya melakukan penelitian kerjasama. Begitu saja, Prof. Asis. Semoga lebih barokah nantinya. Amin, amin. Terima kasih, Prof. Endang. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, mungkin saya mohon izin mewakili Pasca, gitu. Jadi berterima kasih kepada Prof. Endang dan tim yang tahun ini terus terang Pasca merintis penelitian kolaborasi internasional, dan Prof. Vanessa dan teman-teman, semoga ini permulaan gitu. Terima kasih. Ini Prof. Vanessa yang sudah berkenan meluangkan waktu bergabung dengan kegiatan ini, Pak Bowo Sugiarto, Pak Raharjo. Keinginan mancing bersamanya tetap ditunggu, Pak Raharjo, oleh teman-teman. Kemudian Mbak Isna sehat selalu. Kemudian Mbak Husvina gitu, dan Prof. Endang, Pak Yatno, dari masukan pertemuan hari ini nanti akan kita segera tindak lanjuti sehingga semua masukan yang sangat bermanfaat itu bisa menyempurnakan hasil yang sudah selama ini kita laksanakan. Mungkin itu Bapak Ibu, atas nama pribadi barangkali ada tutur kata atau perilaku saya yang kurang berkenan selama memandu kegiatan dari penelitian Prof. Endang dan tim, mohon berkenan memaafkan. Semoga semuanya sehat selalu, dimudahkan segala urusan gitu, sehingga apa yang kita lakukan memberi manfaat tidak hanya kepada diri kita, juga kepada orang lain gitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucap ribuan terima kasih ya Prof. Endang. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu.